Jadi 50.000 tahun, 50.000 tahun nunggu ketentuan surga atau neraka, kita tidak capek. Kenapa? Ada kendaraan yang kita naik. Tapi kalau jalan kaki tegak, di sana tidak ada kursi istirahat. Subuh, zuhur, asar ini mudah-mudahan termasuk orang yang punya himmah sabiqah, amin, himmah qawiyah. Jadi Allah nengok kayak gitu, kuntu sam'ahu wa basarahu, ini orang baru jalan bel aku tengok ini insyaallah nih ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, tapi sekali lagi ya, ketika Syekh Ahmad Zarruq menjelaskan tentang himmah ini, yang paling inti, sekuat apapun himmah itu tentu tidak akan menembus apapun apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, ketentuan Allah ini kita tidak tahu karena ini ghaib. Hal yang ghaib ini bukan peran kita sebenarnya ya. Hal yang ghaib ini bukan daripada bagian kita. Ini contoh, kita mana ada tahu isi hati manusia yang duduk di sini? Ya, tidak tahu. Mungkin di antara yang duduk nih ada yang menjadi mato-mato, mungkin Mang Israfil sengaja ngaji ke sini nak mato-matohi barangkali. Mungkin. Kita tidak ada yang tahu. Karena itu semua gaib. Hal yang gaib. Makanya orang bertakwa itu paling pertama, apa ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah? Ya, hudal lil muttaqin. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hal yang tidak nampak dia beriman. Hal yang bukan tak, ya, hal yang mungkin apa dighaibkan oleh Allah itu dia tak beriman. Zatnya Allah, zatnya malaikat, zatnya jin, apa lagi? Surga itu ghaib kan? Ketika Mang Rasyid disebut ayo pengen masuk surga enggak? Subhanallah, Mang Rasyid yakin itu. Enggak, aku nak masuk surga nih. Enggak pernah nengok. Allah yang berkata. Gitu loh. Aku cuma percaya dengan apa yang Nabi lihat ketika Isra dan Mi'raj. Aku percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu. Bahkan aku percaya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya aku percaya kalau tuh malaikat, surga, neraka, sampai yang terakhir apa? Rukun iman tuh. Antu'mina billahi biqadarihi syarrihi wa khairihi, ketentuan Allah. Jadi qada dan qadar itu hal yang gaib. Semua kita tidak tahu apa yang Allah ketahui dari diri kita ini. Kita yang punya diri kita tidak tahu. Kalau aku nak tanya, kira-kira Mang Ali itu atau Pak Zul mati kapan kira-kira? Ya, mau mati? Nah, ada yang mau, tapi mau tidak mau harus mati nanti. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Bahkan peramal hebat di Indonesia ini, siapa no? Loren dulu sama. Ya, yang dia bilang 2000 nanti gelap. Ternyata bukan dunia gelap, dia mati. Ya, Masya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Itu ada yang saya tengok di YouTube itu atau di Facebook atau muncul di macam-macam. Ada lagi ngaji sama seorang ulama MUI, dia lagi bertanya tentang bagaimana bisa mimpi dengan Rasulullah. Dia hadir ngaji, tapi dia tahu bakal dia mati. Tapi ketika dia nanya itu, baru nanya tentang bagaimana berjumpa dengan Rasulullah, dijawab oleh Allah. Nah, kau kujumpa kenian kau. Makanya jangan nanya-nanya yang cak itu. Masya Allah.
Tidak tahu kita mana ada yang mati. Makanya ada sebuah hadis Nabi, orang itu akan mati bagaimana amal kehidupannya selama sehari-hari. Mudah-mudahan yang rajin ke masjid, meninggalnya pun di tempat yang indah. Amin. Tidak hanya di masjid saja, bisa jadi dalam sholatnya. Tuh, saya punya ada kawan ayah, saya manggilnya Wak. Anaknya satu pondok dengan saya. Saya di Yaman sekolah, dia sekolah di Yordan. Sekarang lagi buka pondok di Jawa Barat. Ya. Ayahnya ini mau ngajak sholat asar, sholat isya. Ayo nak, ambil wudhu. Ayolah ngambil wudhu. Nunggu anaknya wudhu, nunggu duduk dia. Lagi duduk itu, ya. Kita ini tidak tahu, jangankan urusan mati. Siapa bini kita dulu, kita mana tahu. Pas lah nikah, ini dia bini aku nih. Inilah ketentuan Allah nih. Ini namanya raya. Oh ini. Kita tidak tahu punya anak siapa. Oh ini. Wak Solehaun lahir di Baturajo. Tahu-tahu tinggal di Papiliun. Ya. Mang Rosik lahir di Muara ini. Tahu-tahu tinggal dekat gerbang Arisalah. Ya Allah. Soekarno lahir di Banpres, tahu-tahu dilempari santri arisan. Ya Rabbana ya Karim, ya, Masya Allah, ya Rabbana ya Allah. Ya. Kita tidak tahu, maka saya akan sedikit menyinggung di sini sebagaimana Dr. Muhammad Said Ramadan Buti menyinggung tentang hal yang salah satu hal yang gaib. Apa itu? Al-qadaru al-qada'u wal qadaru, ya. Qala Syekh Ibrahim Al-Laqani, penulis Jauharatul Tauhid, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada'i kama ata fil khabari. Wajib beriman dengan qada dan qadarnya Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ada pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan dari Nabi, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Tidak akan dianggap beriman seorang hamba kecuali dia beriman dengan 4. Billahi wahdah, beriman kepada Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anni rasulullah, dan dia beriman kalau saya adalah rasulnya, wa bil ba'thi ba'dal maut, dan kita semua harus beriman kalau kita semua bakal bangkit nanti setelah mati. Artinya ada hari kiamat. Dan yang berikutnya apa? Wal qadari, dia harus yakin kalau ada ketentuan Allah, hal yang tak tahu gitu. Ya. Di kita ini ada qadarnya Allah. Tidak bisa. Ini wajib dalam keimanan kita. Karena begini, ya. Sebelum saya masuk apa perbedaannya qadar sama qada, saya tambahkan lagi satu hadis yang lain. An Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, kullu syai'in bi qada'in wa qadar, segala sesuatu ada qadanya, ada qadarnya. Hatta al-ajiz wal kais, sampai-sampai urusan lemahnya kita, urusan cerdasnya kita, ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i lahir begitu cerdasnya, hafal 40.000 hadis muwatta selama 9 hari. Oh, ya. Ustaz Soekarno hafal hadis berapa lama kira-kira? Ya Allah, umur 9 atau 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. Pak Zul alhamdulillah hafal Al-Quran. Ya. Juz amma begitu lupa-lupa. 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Quran. 9 hari Imam Syafi'i ngapal kitab Muwatta. 9 hari yang isinya 40.000 hadis. Kita nih ngapalin hadis Jumat artinya. Yang artinya ya, kalau dibaca seluruh hadisnya tidak tahu. Masya Allah, ini anak-anak nih. Ini lagi ngapal 40 hadis arba'in, melinting-melinting baru 40. Belum kitab hadis Bulughul Maram 1000 hadis lebih, baru 40 lah melinting-linting.
Maka Bu jangan heran kalau nengok anak santri nah kepala di dinding-dinding. Itu ngapal. Ya. Subhanallah. Ada orang-orang yang dikasih oleh Allah kecerdasan seperti Imam Syafi'i. Ya Allah. Tapi ada juga murid Imam Syafi'i bebel. Sampai Imam Syafi'i berapa kali ngulang-ngulang tidak ngerti juga dia. Akhirnya dipanggil oleh Imam Syafi'i ya di rumahnya. Ketika sudah diajari oleh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i apa? Habis sudah caraku mendidikmu, kata Imam Syafi'i, kamu masih tak paham juga. Maka apa kuncinya? Tinggal satu, kau harus bangun malam berdoa kepada Allah, sujud. Kenapa? Ilmu milik Allah. Tuh. Imam Syafi'i itu berusaha dulu. Himmah sabiqah dulu mendidik anak ini supaya pintar. Sisanya sawabiqul himami la tukhriqu aswaral aqdari. Nah, tuh. Makanya kita ini kalau jadi guruna belajar, sisanya berdoa kepada Allah. Allah yang menentukan. Aku cuma ngajari kamu. Gitu. Karena Allah yang menentukan. Saya lupa nama murid Imam Syafi'i itu. Sampai menjadi ahlu hadis. Sampai menjadi ahlu hadis. Dan salah satu muridnya siapa? Imam Nasa'i. Murid paling bebel, berulang kali. Yang ngajarlah Imam Syafi'i ini, ngajar nih Imam Syafi'i. Masya Allah. Tapi apa? Imam Syafi'i sadar. Ilmu bukan milikku. Tapi milik siapa? Allah. Maka dia nasihatin muridnya tadi, belajarlah sungguh-sungguh. Dan paling penting apa? Kau bangun malam, itulah caramu. Subhanallah, menjadi ahlul hadis yang besar. Mohon maaf. Ya, banyak orang tua Pak. Kau harus jadi cahaya nak, jadi polisi, jadi tentara, jadi apa? Semua orang ada garisnya kan. Yang penting, yang perlu kita mantapkan dalam diri dia apa? Takwa kepada Allah. Makanya kita harus didik anak-anak kita. Nah, kamu harus siap hidup ini menemui ketentuan Allah. Miskin harus siap, kaya harus siap. Ya. Saya ingat nasihat guru saya Ki Haji Ahmad Syahiduddin. Santri harus siap jadi wong paling miskin. Untuk apa? Supaya dia yakin dengan ketentuan Allah yang paling buruk. Jangan cuma diiming-imingi, kau harus jadi wong sukses, kau harus jadi ini. Pas tidak sukses, yang kecewa dua, anaknya dan wong tuanya. Padahal dia lupa hikmah yang ketiga ini. Sawabiqul himami la tukhriqu aswaral aqdari. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau anak kita pinter, ini kadang-kadang kalau anaknya hebat, Ustaz Soekarno ngomong apa? Siapa dulu bapaknya? Mestinya siapa dulu Allahnya? Siapa dulu yang menentukan takdirnya? Yang kiainya tidak tahan, mondok di mana? Milu mulu. Tetangganya milu juga. Oh, tetangga aku tuh sering ngobrol dengan kita. Ya Rabbana ya Karim ya. Nah, ini ada al-qada'u, ada al-qadaru. Maka kita ini semua terkait dengan hal yang gaib ini, salah satunya al-qada'u wal qadaru. Sekarang kita harus tahu apa sih bedanya qada, apa sih bedanya apa? Al-qadar. Saya kasih penjelasan dulu yang paling simpel dari Dr. Muhammad Ramadan Buti ya. Ini dari beliau. Nanti baru saya jelaskan penjelasan tentang bagaimana kita Asy'ariyah ini. Apa qadaullah? Ilmuhul azali. Ilmunya Allah, pengetahuan Allah yang dari dulu. Ma sayajri, apa yang akan berlaku fil mustaqbal. Ya. Jadi namanya qada Allah itu sesuatu hal yang Allah sudah ketahui apa yang akan berlaku di muka bumi ini.
kapan kiamat, kapan Nabi akan muncul, siapa Nabi pertama, bagaimana Nabi turun ke muka bumi, Nabi Adam turun ke muka bumi, bagaimana Sayyidah Maryam akan punya anak, akan ada manusia bernama Rosik. Itu ilmuhul azali. Makanya urusan qada itu baru sebuah ilmu yang menjadi catatan, dan itu masih bisa dirubah dengan doa. La yarfa'ul qada illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang bisa mengangkat qada kecuali doa. Karena baru menjadi qada itu menjadi catatan. Contoh, Bang Israfil kan tidak tahu kapan sakit. Allah tahu Bang Israfil itu kapan sakitnya nanti. Tapi kena rajin berdoa. Ya Allah, angkat doa saya ya Allah. Angkat penyakit saya ya Allah. Kalau memang saya bakal sakit ya Allah, angkat penyakit. Kalau memang harus sakit, berikan penyakit yang ringan ya Allah. Jangan yang berat. Tuh. Ini ada sebuah kisah. Ada seseorang kepengen pergi ke satu tempat. Ketemu seorang wali. Pengen ketemu seorang wali, kata waliullah nih. Dikasih oleh Allah kasyaf. Kau jangan pergi. Berdasarkan qadanya Allah, kau ini akan ada ketemu bala nanti. Ketemu apa? Ketemu bala, ketemu musibah nanti di tengah jalan. Jangan pergi. Tapi dalam hati dia, Mang Rosik, dia harus pergi. Kalau tidak pergi kayak macam mana? Akhirnya nemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, pergilah. Aku akan berdoa kepada Allah. Apa yang menjadi qada'mu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah. Dia jalan, Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa. Balik, dia laporan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana perjalananmu? Alhamdulillah selamat. Walaupun yang disebut waliullah tadi terjadi, tapi tidak sebesar yang dia sampaikan. Tuh. Contoh, dia jalan dalam qada Allah, dia ini kecelakaan nyampak dari motor. Namanya nyampak dari motor. Bisa pecah kepala, bisa patah kaki. Tapi qadarnya berbeda. Kenapa? Dia rajin berdoa. Nyampak dari motor tetap. Tapi yang rusak motornya baik, dianya tidak jadi masalah. Ya, tuh. Atau seseorang diqadokkan oleh Allah, bukan diqadokkan, qadoknya dia sakit berat, semua manusia bakal ini orang tidak lama lagi mati ini orang. Tapi mungkin dalam doanya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, kalau memang sehat menjadi lebih baik buat aku, doa terus kepada Allah. Subhanallah. Qadarnya lain. Qadarnya beda dengan qadanya. Ya. Maka ibu-ibu ini jamaah yang semua dimuliakan oleh Allah, ada qada, ada qadar. Lalu apa qadar? Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Budi, wuku'ul asya wa jiryanuha, terjadinya sesuatu dan berlakunya tibqan li ilmillahil azali biha, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Jadi begini, ya, rahmat akan dikasih oleh Allah bala, bukan dikasih oleh Allah, suatu saat akan ada bala menimpanya. Di qada itu juga ini rahmat, orangnya rajin berdoa sehingga qadar yang ditentukan juga nanti berkurang, maka qadarnya Allah berlaku sesuai dengan qada. Itu penjelasan daripada Dr. Muhammad Said Ramadan Bukti. Itu bedanya qada. Makanya sebelum qada itu menjadi qadar, jangan berhenti berdoa. Banyak-banyak doa. Ini kadang-kadang kita malas berdoa nih. Doa singkat mulu. Ya Allah, ku tahu yang kau mau, kau tahu yang ku mau ya Allah. Ya Allah, kau nih berdoa apa nguyo, ya kan? Ini kadang-kadang berdoa mulu. Ya Allah, masih yang kemarin lah doa aku ya Allah. Masih yang kemarin lah, belum berubah ya Allah, belum kabul juga. Berdoa baik terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut, ya, sebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih dengerin apa kata Allah, ya, dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis Nabi.
Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak suka minta sama Allah, Allah marah. Kalau kita terbalik, kita akan marah kalau dimintai terus. Tapi kalau Allah, siapa yang tidak galak minta sama Allah, Allah marah. Kalau kita terbalik, minta terus, marah. Itu bedanya Allah. Makanya aku agak kurang setuju kalau ada ngomong, aku tuh malu minta sama Allah. Loh, apa? Yang malu tuh minta sama manusia. Kalau sama Allah jangan ada malunya, minta baik. Cuma yang bikin malu itu permintaan kita. Minta dunia baik, itu nanya di masalah itu. Kata Allah, minta dunia ninjo, minta apa ninjo. Mestinya permintaan kita diganti. Yang tadinya cuma minta rumah mewah, minta mobil gagah, diganti. Ya Allah, nanti kalau aku menyeberang sirat, jadikan aku orang yang melewatinya seperti orang yang berjalan seperti kilat. Selamatkan aku ya Allah. Atau ya Allah, tolong nanti di padang mahsyar jadikan aku orang yang punya kendaraan. Karena nanti ada yang jalan kaki, tapi ada yang punya kendaraan. Jadi 50.000 tahun nunggu ketentuan surga atau neraka, kita tidak capek. Kenapa? Ada kendaraan yang kita naik. Tapi kalau jalan kaki tegak, di sana tidak ada kursi istirahat. Ya, tidak ada kursi istirahat. Nah, itu yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Budi. Sekarang saya balikkan kepada siapa? Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Terkait dengan qada dan qadar, ini sekedar informasi dan ilmu. Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah berbeda pendapat. Ya. Al-qadar indal Asy'ariyah, al-qadar menurut Asy'ariyah apa? Ijadullah al-asya'. Allah mengadakan sesuatu ala qadrin maksus, dalam kadar tertentu, wa wajhin muayyan, dalam bentuk tertentu, aradahullahu ta'ala, yang Allah inginkan. Itu namanya qadar. Sama seperti beliau tadi. Berarti sama dengan yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Jadi yang namanya qadar itu apa? Allah mengadakan sesuatu sesuai dengan takaran tertentu dan bentuk tertentu. Itu namanya qadar. Berdasarkan apa? Iradatullah. Fayarji'u indahum li sifatil fi'il. Ingat, qadar ini bukan sifat zatnya Allah, tapi sifat fi'ilnya Allah. Sifat yang dilakukan oleh Allah. Jadi Allah akan menentukan sesuatu. Allah melakukan sesuatu. Oh, gunung itu begini. Oh, tanahnya orang Saudi itu begini. Oh, tanahnya orang Turki itu begini. Oh, tanahnya wong Indonesia itu begini. Oh, tanahnya wong Jawa Barat itu begini. Allah tentukan dalam qadarnya. Ya. Wal qada iradatullahul asya'a fil azali ala ma hiya alaih fi ma la yazal. Adalah keinginan Allah atas sesuatu yang keinginan ini keberadaannya mengawali segala sesuatu, ala ma hiya alaih fi ma lam yazal. Dan itu iradatullah berlaku pada sesuatu yang belum terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi itu namanya apa? Qada. Keinginan Allah akan adanya sesuatu yang keinginan ini sudah dari awal. Ya. Dan itu belum terjadi, itu namanya qada. Dan ini kembali kepada mana? Ini sifatun lidzati Allah Ta'ala. Ini adalah sifatnya zat Allah, karena kembali kepada iradah. Beda dengan Al-Maturidiyah. Kalau Imam Al-Maturidiyah apa? Al-qadaru tahdidullah azalan kulla makhluk bihaddihi alladhi yujidu alaihi min husnin wa qabih wa naf'in wa dharin ila ghairi dhalika. Yang namanya qadar itu apa? Tahdid, batasan-batasan, batasan-batasan Allah yang Allah berikan kepada makhluk yang akan ada, jeleknya, baiknya, manfaatnya, bahayanya. Batasan-batasan. Apa kalau bahasa kita tuh ya? Standar-standar. Standar-standar sesuatu yang akan diciptakan oleh Allah. Sedangkan al-qada ijadullah al-asya' ma'a ziyadatil ahkam wal itqan fahuwa sifatu fi'il. Sedangkan qada
Allah mengadakan sesuatu ma'aziyadatil ahkam, bertambah apa? Bertambah ketentuan-ketentuannya yang perlu ditambah, dan ini sifatul fi'il. Artinya apa? Cuma dibalik baik. Jadi gini Pak, al-qadar menurut apa? Asy'ariyah itu namanya al-qada. Al-qada menurut Asy'ariyah itu namanya apa? Al-qadar. Ya. Intinya bahwasanya qadar itu sesuatu hal yang terjadi, qada sesuatu hal yang belum terjadi, tapi Allah sudah tahu dan Allah sudah ingin itu nanti bakal terjadi. Nah, hidup kita ini tidak lepas dari dua ini. Cuma kalau qadar itulah yang terjadi. Nah, mohon maaf, adanya Ustaz Soekarno sampai saat ini itu qada apa qadar namanya? Qadar. Itu namanya qadar. Kapan matinya Ustaz Soekarno itu namanya apa? Qada. Sehatnya Ustaz Latuhar bisa duduk dengan gagah seperti ini, itu namanya apa? Qadar. Tapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada diri kita nanti, kapan sakit kita, itu namanya apa? Qada. Anak-anak ini belajar. Kalau belajar ini kan perasaan kita ini bakal menjadi pintu menjadi para ulama. Berarti ini apa namanya nih? Qadar. Tapi nanti nak jadi ulama atau tidak itu namanya apa? Qada. Nah, kalau menurut Imam Al-Maturidi dibalik. Yang terjadi saat ini itu namanya apa? Qada. Apa yang belum terjadi itu namanya apa? Qadar. Menurut Imam Al-Maturidi. Kalau menurut mazhab Asy'ariyah tinggal dibalik baik. Yang sudah terjadi ini namanya apa? Qadar. Yang belum terjadi namanya apa? Qada. Kalau menurut Imam Maturidi yang sudah terjadi namanya apa? Qada. Yang belum terjadi namanya apa? Qadar. Nah, di sini kita harus paham. Kami bukan ahli qadar ini, bukan. Nah, kalau ahli qadar ini ya sudah terjadi menurut Imam Asy'ariyah. Nah, ini sedikit info tentang apa namanya al-qada dan qadar, supaya kita ngerti bahwasanya hidup kita ini ada qadanya, ada qadarnya. Nah, berdasarkan hadis Nabi tadi, la yarfa'ul qada illa doa, tidak ada yang bisa mengangkat qada kecuali doa. Maka biar lebih mudah, kalau saya lebih milih apa yang disampaikan oleh siapa? Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ari, ya, bahwasanya apa? Qada sesuatu hal yang belum terjadi, qadar sesuatu hal yang saat ini sudah terjadi. Contoh, Rahmat terlahir dengan sedemikian rupa fisiknya, inilah namanya qadarnya Allah. Tapi nasib kita tidak tahu. Maka kamu jangan rubah apa yang sudah terjadi pada diri kita. Yang perlu kamu rubah itu apa? Apa yang belum terjadi pada diri kita masih kita bisa upayakan. Contoh, tinjuk sakit. Sakit itu qada atau qadar? Qadar, sudah terjadi. Tinggal dua, sembuh atau tidak? Apa? Sembuh atau tidak? Maka kita cari sembuh itu. Kita himmahkan, kita upayakan. Maka dua ketentuannya, sembuh bisa dapat atau tidak dapat. Nah, ya, seluruhnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya ada ungkapan yang lain, ya. Cuma agak sedikit berat kalau saya tambah lagi penjelasan tentang qada dan qadar. Ya, akan sedikit berat, tapi tidak jadi masalah. Kenapa ini penting kita ketahui? Supaya ini penting kita ketahui, satu, kita ingin menjawab ada kepada kelompok-kelompok namanya kelompok Qadariyah. Kelompok apa namanya? Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini Ustadz ada dua. Kelompok Qadariyah ini ada dua. Pertama, dia menafikan Allah itu tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita. Menafikan qada tadi. Ya. Apa yang akan terjadi pada diri kita Allah tak tahu.
Allah tuh baru tahu ketika kalau itu terjadi. Tuh, itu qadariyah. Artinya murni. Semua yang terjadi di muka bumi ini apa? Itu adalah kehendak manusia. Murni perilaku manusia. Ini pemahaman qadariyah yang pertama. Pemahaman qadariyah yang kedua, Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Cuma dia menyampaikan semua yang berlaku di muka bumi ini itu adalah baik dan buruknya tergantung manusia. Dari dua kelompok ini yang paling bahaya kelompok qadariyah yang pertama, di mana dia menafikan kalau Allah tuh maha tahu tentang apa yang akan berlaku. Kalau yang kelompok kedua ini bahaya juga, cuma bahayanya tidak sebahaya kelompok yang pertama. Tuh, bahayanya kelompok yang pertama. Maka kita di sini beda. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tuh beda. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, upaya itu wajib. Kenapa? Itu perintah Allah. Tapi yakin segala sesuatu menjadi ketentuan Allah, itu juga wajib. Upaya tidak boleh ditinggal karena itu mutasabbib, bukan mutajarrid, ya. Tapi ingat, di balik sabab kita harus yakin segala yang kita lakukan ini bukan murni upaya kita, tapi bergantung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mutajarrid. Yang mutajarrid itu pun tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan qadariyah. Allah tidak tahu apa-apa. Ini kelompok yang pertama. Kita inilah yang tahu apa-apa. Apa yang jadi kehendak kita, itulah kehendak kita. Ya. Yang kedua apa? Allah tuh tahu kita nak buat apa. Cuma ketentuannya ada di tangan kita. Lah ini qadariyah yang kedua. Maka dua kelompok ini jangan dipeloi. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang nikah 12 tahun belum punya anak. Betul ya kira-kira? Apa upayanya kurang? Oh, lah berkeringat itu. Ya, bukan main. Benar Pak Taufik ya? Berkeringat kan Pak Taufik? Nah, itu kan pengalaman. Bahkan lah macam model gaya, kanan kiri, pokoknya ditiru-tiga loh omongan dokter itu. Bebek lah habis kandang telok tuh. Toko bebeknya yang nak bertelok, baru bertelok langsung ditangkap telok. Tapi 12 tahun masih belum. Ya. 12 tahun masih belum. Nah, ini menunjukkan kalau kita ini apa? Tidak murni mengandalkan amalan kita dan iradahnya kita, tapi juga bergantung kepada apa? Qada dan qadarnya Allah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-qadariyah ini jangan dipeloi. Ya, jangan dipeloi. Pasti jadi pertanyaan, Ustaz, ada ayat Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Ingat, merubah di sini bukan kepada fiilnya, bukan kepada sekedar fiilnya, tapi kepada apa? Himmah sabiqahnya. Orang itu kan tergantung perasaannya kepada Allah. Ya, kalau kepengen benar, maka berusaha benar. Kalau kepengen, nih contoh lah, biar enak nih ya, biar enak saya sampaikan. Seseorang pengen mencari rezeki, soleh, rezeki yang baik atau rezeki yang buruk, ya. Ketika di antara milih antara dua ini, itu ketentuan dia. Tapi suksesnya atau tidak antara yang halal sama yang haram, itu ketentuan Allah. Oke, saya tambahkan lagi. Orang tuh mau mencuri atau tidak, pilihannya, ya, atau bukan. Waktu Mang Israfil nak maling, ini contohnya, bukan aku nodong Mang Israfil maling, ya. Waktu Mang Israfil nak maling itu, Mang Israfil tuh milih atau tidak kira-kira?
milih. Nah yaitu milih. Nah ketika milih terkait dengan qada Allah, Allah tahu Mang Israfil itu bakal milih, bakal milih itu. Maka Allah tahu Mang Israfil akan milih. Tapi ingat, jadi maling atau tidak, ya itu tidak lepas dari qadarnya Allah. Tapi ingat, berhasil, bukan jadi maling ya, berhasil atau tidak Mang Israfil maling, itu tergantung qadarnya Allah. Tapi ketika Mamang milih maling, itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maling nih, nak maling gagal, bukan tidak jadi, gagal, tidak berhasil. Apa sebab? Ada tuan rumah, ada yang nengoi, akhirnya gagal maling, tidak berhasil. Tapi upaya anak maling tadi itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ustaz Soekarno ketika jadi PNS sama tidak jadi PNS, milih atau tidak milih? Milih kan? Ada yang ikut tes tidak berhasil, itu namanya apa? Qadarnya Allah. Waktu Ustaz milih, Allah tahu kalau Ustaz Soekarno bakal milih PNS, dan Allah tahu juga kalau pilihan Pak Soekarno itu akan terjadi. Maka ketika milih itu tidak Allah tengok jadi atau tidaknya ditengok, tapi ketika pilihan itu yang dipilih oleh Pak Soekarno, itulah yang dihisab oleh Allah. Nah di sini yang disebut apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan nengok perubahan seseorang itu kecuali bagaimana dia merubah ingin dirinya. Ya, ini mah agak jelimet ya. Perhatikan ya. Oke. Kenapa? Tidak semua orang yang mencari rezeki yang haram berhasil. Tidak semua orang yang mencari rezeki yang halal berhasil. Berhasil dalam artian apa? Sukses menurut kategori dia. Aku nih Ustaz, ngapo sampai nyari barang yang haram ini? Ngapo? Karena aku lah bolak-balik bergaul dengan yang halal, masih tak kayo-kayo aku. Ya, maka aku boleh buat yang haram ini lah bikin aku kayo. Nah, inilah yang semestinya harus kita pahami. Allah tuh bukan ingin apa yang kita dapat dah, tapi Allah tuh ingin apa yang kita pilih. Ya, apa yang kita pilih, apa yang kita pilih, itulah yang akan dilihat oleh Allah, baik atau buruk. Makanya kayo kek, miskin kek, susah kek, tidak jadi pusing oleh Allah. Yang dijadikan pusing oleh Allah adalah apa pilihan kita. Mohon maaf, banyak orang yang berkeluarga gagal. Kau nilai 3 kali nikah, masih benak nikah. Ingat, alhamdulillah aku masih milih nikah, bukan zina. Aku ulangi lagi, ada wong lah 3 kali, 8 kali gagal nikah. Bukan gagal nikah. Pernikahannya kacau, berantakan. Apa kata dia? Kau harus bersyukur, aku masih milih nikah, bukan milih apa? Zina. Masalah pernikahan aku nanti kacau atau tidak, aku kan tidak tahu. Aku milih pernikahan. Oke. Nah, inilah sedikit tentang informasi qada dan qadar kepada Allah. Intinya nih, ya, setelah kita mengetahui tentang qada dan qadar ini, apapun yang kita lakukan ini, himmah kecil, himmah tengah, himmah besar, tidak bisa lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada terkait dengan iradahnya Allah, ilmunya Allah yang akan terjadi pada diri kita, sedangkan qadar itulah apa yang Allah wujudkan dari apa yang Allah ketahui, dari apa yang Allah inginkan dan segala macamnya. Sebelum saya tutup,